Oke, ini sekarang ini nggak bisa buat kamu kenapa ya? Penuh. Iya. Penuh rekaman. Oke, kan tadi itu pagi-pagi tuh rencananya mau meeting sama Yolanda sama Anissa jam 9 tadi kan. Sebenarnya harusnya 2 kali ketemu karena itu mau jalan, mau ke Jogja. Besok tuh mau ke Jogja. Mungkin siang, jadi besok masih bisa ketemu lagi besok pagi ya. Besok pagi diaterin apa gimana tuh? Situ datang sini nggak? Sama Mas Apu? Didit. Tadi pagi ada, cuman kan pulang lagi kayaknya. Iya. Pulang ke Grenji ada. Ya tadi pagi habis doa ya. Iya, pagi-pagi. Sini lagi. Biasanya kan pagi-pagi jam 6 atau 7 Iya, ke betul. Grenji ke sini lagi. Biasanya sore jam 6 habis Ya maghrib. tadi kemarin itu kan bisa ikut doa. Baru kok Alkisah gimana nih? Alkisah. Anissa kan kisahnya kemarin udah kerja. Iya, udah Kerja di mana sih? Misalnya di sini Om. kerja di PT. Kepala cabang sini. Kepala cabangnya Muhammad. Gimana? Kerja di pabrik sepatu. Apa pabrik apa? Pabrik PT Lea. Di mana itu? Di Balapulang. Oh, yang balap pulang bukan Lebak Siu. Yang balap pulang tuh Lea. Iya, kalau Lebak Siu Adonia. Oh, Adonia. Ada 2 pabrik. Dunia itu Nike atau bukan? Kurang paham. Kurang paham. Adonia. Dunia itu Lea. Iya. Adonia itu yang di Lebak Siu. Ya. Satunya lagi Di Balapulang. balap pulang apa namanya? Lea. Lea. Kemarin kerja di Pabrik Lea. Oh Lea, berarti di balap Balapulang. pulang. Dua juga ikut balap pulang juga. Nah, Ceritanya gimana? Ceritanya tuh lulusnya kapan sih? lulus tahun ini. Tahun ini Iya, tahun ini. 2026. Iya, dari Bulan? Mei. Bulan Mei lulus. Terus langsung kerja gitu. Enggak. Kan Mei. Umurnya masih 17, jadi nggak bisa masuk pabrik. Jadi masih di rumah ya Harus nunggu berapa? bulan Juni. Harus 18. Jadi nunggu bulan Juni pas ulang tahun. Oh, pas Juni. Ulang tahunnya Juni. Iya. Juni tanggal berapa? 18. 7. Tanggal Juni. Yolanda Juni. 7 Juni. 14 Oktober. Oktober. Tapi kemarin sempat kerja juga. Iya, Kerja di sama. Iya. di Lea. Di Lea itu kerjanya apa sih, kayak apa sih? Jahit. Beda-beda Pak. Masing-masing. Oh, bagian apa? Tapi sama bagian operatornya itu sewing. Apa? Operator sewing. Apa itu? Sewing itu bagian jahit, tapi setiap orang itu beda. Kayak ada jahit bagian apa sih? Tali sepatunya atau Ada bagian dalamnya gitu loh, Pak. masing-masing sendiri. Setiap jahit itu kan beda-beda orang. Kayak ada yang nali sendiri, terus Iya, ada yang tali sepatu, ada yang dari- nempel motif sepatu gitu. Emang ada berapa ini? satu Berapa line bagian? itu, satu line itu ada sekitar 50-an orang. Satu line tuh masing-masing terus pindah ke sini gini terus. Bukan Pak, Kayak lurusan gitu kayak satu Iya, gini kan, line kan gini ya, garis kan line ya. Iya, satu Ini 50 orang. iya satu. Itu sebelah kanan 25, terus sebelah kiri 25. oh sebelah kanan 25, sebelah kiri 25. Iya. Lah, itu masing-masing hanya mengerjakan bagian apa gitu. Iya, masing-masing. ada juga yang kalau semisal ada yang ke teter itu ada mungkin 2 orang Ada yang sampai bantuin. iya. Jahit tapi jahit. Jahit pakai mesin itu. Iya. Aman tapi ya. Aman. Tapi saya bagiannya bukan jahit, tapi Apa? nali sepatu. Nali. Iya, nali Berarti sepatu yang masang- bagian depan. masang tali sepatunya. Itu masang terus. Dari Iya. jam berapa masang itu? Dari pagi. Jam berapa? Jam 7 mulainya nyampe jam 4 kadang lembur. Enggak, jam 7 itu datang. Apa jam 6 datangnya? Jam 6 OTW dari rumah, terus nyampe Masanya rumah jam setengah 7. 7 ya. Jam 7 mulai kerja. Iya. Setengah 7 udah di PT. Setengah 7 sudah Di PT. di PT. Sudah stay ya. Sarapan dulu enggak? Iya, sarapan. Sarapannya di mana? Sarapan di rumah. Oh, di rumah. Di perusahaan bukan? Enggak.
Itu kalau makan siang. Oh, langsung masuk tuh jam 7 start kerja. Dan kerja udah langsung alih sepatu gitu. Kamu belum jadi sepatunya. Iya, nunggu dari belakang, kalau enggak bantuin dari belakang gitu. Masuk-masukin apa gimana? Iya, Masukin. masukin tali sampai Masukin tali. selesai. Kamu bagian apa? Bagian jahit itu loh Pak, apa ya? Pita yang buat masukin tali yang tengah, Yang di tengah-tengah itu yang di kan busa, ada kalau busa itu. kalau tali itu kan bisa masukin ke sela-sela Kanan tengah. kiri, kanan Iya, kiri. iya, itu. Itu di Ah. tengahnya. Iya, Kan yang ada tengah. kayak Di tengahnya ada apa nih? Yang kan ada kayak segini iya, lah. yang kecil loh Pak, segini Oh. besar gitu loh. Jadi Yang nahan yang sih, buat kan. nahan itu. Iya, yang di tengah. Itu doang. Bagian itu doang. Enak dong ya kerja kayak gitu doang ya. Iya. Terus tapi dijahit. Iya, dijahit. Dari pagi sama kerjanya jahit terus. Dari jam 7 kerja sampai jam Jam 12 12. istirahat. 12 istirahat. Sampai Masuk jam 1. Sampai jam 1. Jam 1 mulai lagi. Iya, jam Sampai jam 4. Kadang sampai jam 4. Lembur sampai jam Tergantung sih Pak. dari mandornya. Kadang 1 jam, kadang 2 jam itu sampai maghrib. sampai maghrib. Iya. Jam 7 sampai jam 6 berarti ya. 2 jam kan. Sampai itunya kan jam 4 ya. Berarti Kerjanya gini terus? 2 jam. Iya. Jahit. Jahit terus. Tergantung sih Pak. Eh? Duduk Kalau- berdiri. Kalau Nali dia Nali berdiri terus dari pagi. Saya duduk. Oh, Jahit kamu itu. berdiri. Kenapa berdiri? Itu udah apa ya, ketentuan dari pabriknya, Pak. Nggak boleh duduk. Enggak. Karena Iya. Pak, duduk pun kalau misal mau minum doang terus berdiri lagi. karena nanti Kuat ya kalau- berdiri ya. Dari Awal-awal enggak, soalnya darah rendah sih, Pak. Oh, Pusing awal-awal. so, duduk kok bisa duduk? Karena jahit kalau berdiri Oh, capek iya. Pak. Gimana? Susah juga. Iya. Masang tali kan gede. Kalau jahit kan Nggak kelihatan kalau Oh gitu. Terus ceritanya di situ sebulan persis. saya 2 bulan, dia Oh, 2 1 bulan. bulan. Iya. temen anu apa? Temen sekolah ya. Saudara. Dari sepupu. Oh, saudara tapi nggak sama satu sekolah. Satu sekolahan nggak beda. Beda. Kamu sekolahnya apa? Saya SMK 1 Slawi. SMK 1 Slawi. Iya. SMK 1 Selawi itu berarti tadinya apa ya? Sebelum SMK. SPG. Kan Itu di mana sekolahnya? di Procot, di depannya SLB. Oh. Sebelah timur jalan. Apa sebelah barat? Iya. Nah, Hah? Timur apa barat? nyebrang seberangnya SLB. SLB kan sebelah barat jalan. Iya, barat berarti timurnya. Timurnya STM berarti ada STM di situ. Enggak, kalau Belum. STM itu STM enggak. Procot bukan? Itu SMK 2. Kalau SMK Itu jadi SMK 2. Oh. Itu SMK 1. Iya. Berarti dulu tuh SMA Wali Songo Wali Songo sampingnya. sampingnya. Iya. Oh, iya iya. Kamu di mana? Di SMA 1 Sokaraja. Sokaraja. Banyumas, Pak. Oh, di Banyumas. Iya. Oh iya sing ngirimi Oh iya. CV-nya juga Sokaraja. Dari Banyumas. Banyumas. Lah Pak Imso itu Banyumas tuh. Iya. Purwokerto. Kalau Mas Warto mana ya Mas Abu ya? Banjarnegara. Kamu di mana? Dari Banyumas itu Ya, kamu di mana? Kamu Banyumas di mana sih? Banyumas Sokaraja Pak. Ketuk goreng. Lah iya. Suara. Mas Warto bukan Sukaraja, Mas. Seroto juga. Seroto Banjarnegara juga ya beda lagi ya. Seroto Oh, iya. juga Sokaraja. Iya. Iya. Iya, itu yang mau ke Buntu ya. Iya. Ya, betul. kalau mau ke sana kan Buntu. Tapi aslinya Tegal. Bukan asli Banyumas. Si Banyumas. Lo kok bisa? Emang emang sengaja kesini mau cari pengalaman di PT Pak. Kalau Oh. kalau PT di Purbalingga itu kan apa Hidup. ya? Rambut. Hidup. Wig. Mana? Wig ada Bukan juga, ini, bulu mata kan? Ya, ada juga yang bulu mata. Hidup. Ada juga yang wig hitam. Oh, zaman banget yang ngomong itu. Belum mata.
Lah di Adonia sama di Lea sama? Beda. Beda. Bedanya apa? Kan sama-sama sepatu. Iya sama-sama sepatu, cuman kalau misal di Lea itu lebih digebrek-gebrek gitu loh Pak. Maksudnya kayak selalu dimarahin tiap menit tiap detik. Kalau misal di Adonia itu kayak nggak dimarahin, nggak digebrek-gebrekin, kayak kerjanya itu lebih santai, tapi tetap target gitu. Digebrek-gebrek kan maksudnya gimana? Kayak masuk Marah-marah. usernya ya. Iya, belum target gitu mungkin Ibu. Terus atasan mandornya itu apa sih namanya? Atasan dari kitanya itu kayak mandor kan. Ada mandor. Ada mandor itu tuh kayak marah-marahin kita terus gitu loh. Marah-marah karena salah, marah-marah karena apa? Dimarah-marah karena apa? Mungkin karena salah ada. Iya, terus mungkin Apa juga- suruh cepet? iya Pak, suruh Gak cepet-cepet. jelas gitu tadi. Iya. Jangan tengok gitu misalnya. Iya. Jangan ngobrol gitu. Iya. Tapi kan gajinya gede kan? gedean Adonia Pak. Gedean Adonia. Adonia berapa? Hampir 5 bisa. Tapi Iya, itu kalau lembur. Kalau Lea di bawah 3. Di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta itu kerja dari pagi sampai jam 6. Itu tergantung Pak. Kalau semisal kayak dari jam 6 sampai jam 6 itu bisa hampir 3 juta. Tapi kalau semisal kayak sampai jam 4 itu biasa UMR UMR 2 Pekan ya. MR 24 sekarang. Bukan 23. 24. 24 ya. Oh, berarti UMR itu dari jam, kalau UMR kan 8 jam standarnya. Sabtu Minggu libur. Memang Sabtu Minggu libur ya? Ada juga yang Sabtu yang berangkat. Oh. Tergantung mandornya. Tergantung yang borong tuh mandor apa gimana sih? Iya itu kayak Mandor kan kayak kalau semisal belum target suruh berangkat Pak. Lembur kayak selesaiin loh. Jadi kayak supervisor kali ada. pimpinan gitu. Di target misalnya 1000 sepatu gitu ya, 1000 pasang sepatu sehari misalnya. Enggak sampai 1.000. Berapa, Cuma 500? paling di bawah 100. 100. Sehari. Iya, dari jam 6 sampai 4 itu tergantung line-nya loh Pak. Kayak kadang kan ada line yang udah lama, itu bisa sampai 100 lah. 100 atau ratusan gitu. Itu gitu. Kalau semisal kayak banyak yang baru masuk training itu paling di bawah 50. Karena masih lambat Iya. kerjanya. Kalau sebulan udah lancar ya. Sebulan itu Masih ya belum ahli. tergantung anaknya masing-masing. Itu mau sih digede-gede kan. Iya. Takut itu mandor. Ya, tapi punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman. Punya pengalaman walaupun 1 bulan, tapi itu penting ya. Berarti karena kamu bisa merasakan harus disiplin gitu kan. Harus berangkat pagi jam 6. Terus kamu berdiri dari pagi sampai sore. Itu kan melebihi dari zaman penjajah dulu kan. Tapi perjuangan itu begitu. Hidupnya begitu. Ya. Kamu udah ngerti tadinya di dunia sekolahan, terus masuk ke dunia kerja. Itu penting gitu. Kalau orang sudah mengalami ke dunia kerja, betapa hidup itu butuh perjuangan, betul nggak? Dan perjuangan yang ekstra keras, nggak mungkin perjuangan yang biasa-biasa saja. Dan itu sangat berarti buat kamu nanti untuk bahan kajian perjalanan hidupmu. Oh, saya pernah kerja di Adonia, pernah kerja di Lea dengan gaji 3 juta. Tapi dengan kehidupan yang kamu rasakan di sana, keluar karena apa? Kira-kira karena tak marah apa, malas dimarahin terus? Enggak, kalau itu udah biasa, cuman Udah biasa ya. iya. Lu di rumah udah biasa dimarahin. Gue lagi waktu itu kan saya kan bagian pentingnya ya kayak modif sepatu, terus ya
itu kan harus cepat toh ya. Nah. Tergantung dari saya. Kalau misal di mesin depan saya itu rusak ya berarti nggak target gara-gara itu. Karena kan berhenti di situ Pak ya. Nah, Marah dia. ya setiap detik. Enggak, maksudnya gitu loh. Dimarahin terus. Dia itu orang mana sih? Orang Tangerang. Oh, bukan orang Korea, bukan. Oh, ada Korea itu paling atas. atasnya lagi. Dari Iya. itu Pak, campuran, ada yang Iya. dari Tegal, Ada yang dari ada luar yang kota. luar. Kalau apa sih? Sekali lagi. Kalau ada Tangan kanan, apa sih? Manajer. Apa sih namanya ya Pak? Apa sih ya? Tangan HRD. HRD mah? Apa? HRD mah Ah. beda. Direktur kami. Bukan. Apa? Kayak tangan kiri lah. Enggak tahu kan. Ya, lah. Kanan kalau kiri tepuk tangan. Maksudnya orang percayaan gitu. Kok bisa galak tuh wajahnya nggak ada manis-manisnya tuh mandornya ya? Nggak pernah senyum. Pernah kalau misal lagi itu ngelebur ya, terus kan kitanya kan aslinya nggak mau ngelebur, terus pura-pura kayak ini ya kayak so asik gitu. So akrab gitu. Iya, so akrab. Baik-baik. Kalau misal lagi kayak gitu doang, kalau misal lagi Kalau ada maunya gitu ya? Iya, pasti ada maunya. Terus Oh, nggak bisa bayangin kalau dia marah tuh tiap berapa menit tuh marahnya marah. Maksudnya marahnya gantian berjalan terus dia. Di lane itu kan jalan tuh 2 lane ya. Kan dia Iya. dilihat sampingnya gitu ya. Tapi nggak semua lane, kayak kan setiap orang itu megang misal mandornya 1 lane, terus atasan mandor itu misal megang 10 lane. Nah terus kalau semisal kayak atasan mandornya dimarahin sama atasannya lagi, itu bisa kena semua. Kayak Iya. setiap lane Tiap itu mulai kena. Jadi dari atas Terus di memang kalau budaya kerja di Korea ya mungkin begitu ya. Tapi di Indonesia hebat kalau kuat gitu ya. Mengalami dimarah-marah atau nggak ada habisnya. Kayaknya salah nggak begitu salah kayaknya ya. Contohnya kayak tadi mesinnya rusak lah kan. iya yang mesinnya rusak kan- tapi yang dimarahin. Lah, iya kan mesinnya yang rusak. Iya. Yang rusak kan harusnya tanggung jawab bagian mesin dong. Iya, yang di depannya ya, tapi lagi-lagi. Kenapa dimarahin kamu? Kami kan gitu. Iya. Kadang Iya. Kamu nggak ngomong ini nggak masuk akal ini nggak ngomong gitu. Ya kalau misalnya ngomong itu Pak malah dijawab lagi sama Bawa ke manajernya. kantor gitu. Iya. Diparah-marahin di kantor gitu. Jadi mending diem. Tapi kamu masuk tuh masuk gampang masuknya di situ ya. Gampang. Intinya daftar gitu. berkasnya itu harus lengkap aja gitu. Apa aja berkasnya? Berkasnya kayak transkrip nilai ijazah, terus surat kuning, SKCK, CV, surat itu COVID juga yang dulu, surat sehat juga, terus pas Pas foto, foto. sama surat lamaran. Surat lamaran. Ada wawancara nggak? Enggak. Nggak pas wawancara. itu Paling- pengecekan berkas, Iya, terus pengecekan kayak kalau misal udah lengkap langsung keterima Pak, langsung gitu suruh nggak? kerja. Nggak tanya penyakit apa, punya penyakit nggak gitu nggak? Nggak. Waktu itu ada yang ditanyain, cuman paling kayak minus berapa gitu. Kata, ya kan? Kata kalau minusnya berat itu kayak dipikir-pikir lagi sama orang sama. Karena kan harus Itu teliti. butuh terus tenaga kerja tuh. Iya. Makanya yang daftar berapapun masuk hampir lah. setiap hari buka. Dan diterima terus gitu, yang masuk terima gitu ya. Tapi kebanyakan ada yang 1 hari keluar langsung nggak Iya. kuat. Oh gitu. Iya, kadang ada yang 1 hari Oh. langsung keluar. 1 hari langsung keluar. Emang boleh? Boleh ada Kalau Boleh. nggak kuat, kayak kabur gitu loh tanpa ngomong apa-apa gitu. besoknya nggak berangkat. Itu Kalau bayarannya bulanan. iya bulanan. Setiap tanggal tanggal 10. 10. Tanggal 10 bayaran. Dihitung masuknya berapa kali gitu. Iya. Masuknya tuh 21 hari. Kalau misalnya terizin gitu nggak masuk boleh. Boleh. Dipotong gajinya. Boleh, tapi yang penting izin ya. Iya, tapi Iya. tetap dipotong gajinya. Dipotong, ya. Iya ya. Terus kalau alasan nggak masuk berhari-hari boleh. Langsung dikeluarin Pak. Iya. Karena Boleh. kalau
karena itu Yang daftar banyak juga sih ya. iya Jadi kayak Keluar mending masuk. buang daripada jadi susah gitu. Jadi itu untuk bisa kerja di situ tuh butuh pengalaman berapa hari? Apa bisa langsung kerja gitu? Hari pertama masuk langsung bisa kerja? Nanti diajarin di sana, cuman itu tergantung mandornya. Kalau misalnya diajarinnya itu sampai 1 sampai 2 hari dia udah bisa, langsung diterjunin gitu. Ada diklatnya tetap ya? Ada diklatnya? Iya, diajarin itu kan diklat. Iya, diajarin sehari 2 hari gitu. Terus baru terjun gitu. tapi kalau kita nggak bisa jahit ya Ya, sampai bisa. bisa 1 minggu bisa dimarahin belum bisa pak. Ada juga yang satu lain sama saya itu udah umur berapa 20 ke atas tapi belum bisa jahit, dimarahin lah sama mandornya terus kayaknya keluar. Enggak kuat. Ya harusnya jangan keluar ya. Udah mental. Bener-bener perjuangan tuh. Soalnya kan kayak jahit itu kan harus teliti. Iya. Langsung kejahit banget tangannya. Terus orang yang kerja di situ jumlahnya berapa? Kalau sewing itu bisa sampai 3.000 ya. 3.000. Iya, banyak kok pak. Lainnya itu bisa sampai sih Lain sekarang itu bisa nyampe 80. 80 dikali Iya, 50 orang. Satu line kan 50 Iya. ya. 8 kali 80. 8 kali 5. Bapak juga pernah itu konveksi di situ, ya Bu Sri itu Serina. kayak orang Korea gitu kan. Hmm. Itu baru 12 apa ya? 12 line ya Pak ya? 12 line ya. Tapi satu line 25. Udah selesai tapi Garmen itu kan. ya kan. Ini enggak duduk. Ambil yang Ya udah punya ini sih. Ya memang perjalanan hidupnya begitu ya. Kamu masih muda, punya konsep menjalani hidup nanti seperti apa. Kamu bisa ngambil keputusan langsung mau keluar gitu gak kuat karena apa? Karena daya juangmu kurang Enggak. atau karena dimarahin? Enggak. Itu kan di samping saya kan kayak satu tim kan. Kayak kan sebenarnya samping-sampingan itu kan beda-beda, cuman bagian saya doang yang sama gitu kan, satu tim. Nah itu tuh apa ya, samping saya tuh kayak bener-bener gitu senioritas banget sama saya gitu kan, pertama. yang baru. Iya, terus kayak dia nggak mau ngalah, terus bener-bener egois banget kayak. Jadi persaingan antaranya ada? Ada ya? Persaingan? Antar karyawan ya Iya. Lah persaingannya apa tuh yang kan kerjanya itu? Iya, makanya saya bingung. Itu kan bagiannya kan ada masing-masing kan, tapi nggak tahu kenapa itu lagi-lagi saya yang paling banyak gitu loh. Oh gitu. Iya, itu bahan bahaya itu saya lagi yang paling banyak. Terus mau dimintain tolong juga susah gitu. Kayak ya sendiri. Kalau mintain tolong marahin ya sama itunya ya, sama mandornya ya? Enggak? Boleh? Mandornya bodo amat. Jadi kalau dia Berarti bisa- yang penting target gitu? Iya, Benar. Kamu berapa targetnya? saya berapa ya? 60 per jam. 60 sepatu. Kadang 60, kadang 72. Per jam? Iya, Tapi bagian yang dikerjakan itu iya pak. bukan seluruh sepatu kan? Cuman bagian itunya aja kan? Bagian apa tadi? Bagian kamu berarti punya nali sepatu itu. Iya, isi Satu tali jam sama 60. Awalnya itu kan saya kan ditempatin dari awal di model sepatunya gitu kan. Terus pas mau keluar itu kan saya udah ngomong di mandornya. Nah, mandornya itu udah ngasih anak baru, terus anak barunya itu udah kayak mulai pinter lah. Terus akhirnya saya diomongin sama mandornya, kamu mau keluar ya di sini aja wis yang biar enak ya kayak di depan gitu kan buat nali doang biar lebih enak gitu. Oh. Jadi pindahin. Jadi dalam sebulan itu 2 tempat gitu. Tadi Iya. bagian model apa? terus Model itu maksudnya kamu desain apa gimana? Kayak ini loh pak. Nah, contohnya, Iya. ini contoh fisik. Ah, kayak bagiannya kan beda-beda pak. gimana? Gimana Mas sini? Gimana? Ini kan kalau misalnya ini Ah,
Ini kan Ya. jahit ya Pak. Ya. Ini ada bagiannya masing-masing. Oh iya, gimana misalnya gimana bagiannya gimana? Kamu bagian apa coba? Saya bagian Ini tengah loh, sini. tengah-tengah ini. Nah, Ya, itu terus, ya. nah, Oh iya Jadi gitu. kalau masang tali kan nggak kena. Oh, kamu bagian apa? Soalnya- Yang desain itu desain apa maksudnya? Ya, pintanya itu Ya, talinya. ya, kan ada cetakannya gitu kan, cetakan buat sepatunya ditaruh. Nah Hmm. terus itu motifnya itu tinggal ditempel terus ditutup. Intinya kita harus ngepasin sama Bahannya ya? iya, bahannya. Sama. Ya, mau Apa sih? Kalau misal nggak ngepas ya kita yang dedel gitu, Dideli. Ya, Itu dari Bongkar. iya Bongkar dibongkar. dideli. Heeh. bongkar pas. Ya, tapi itu perjuangan yang hebat lah kamu dari pagi sampai malam, mulai sampai sore ya. Sore. Selama 12 jam lah katakanlah begitu ya. Itu hebat. Itu tak akan terlupakan itu bener. Perjuangan yang istimewa lah. Oke, terus kamu sekolahnya apa dulu padahal? Jurusannya apa? TKJ. TKJ itu teknologi, ya? Teknik komputer. Teknik komputer Jaringan. jaringan. Kamu apa? Sains. Sains. SMA. SMA apa? SMA. Enggak, maksudnya jurusan Oh, IPA. sains. Pak. IPA. IPA. Sains IPA ya, cuma IPA. itu loh Bu, ada sains, ada kesehatan, ada apa lagi ya? Biologi. Teknik juga beda. Kalau teknik itu IPS. Ada Teknik malah IPS. Nah, iya, nek IPS itu Enggak. teknik. Ya enggak, IPS sosial lah. Teknik ya IPA. Bener IPA ya ya. Sains itu apa? Yang dipikir apa tuh yang dikaji yang dikerjain? Ya di kimia. Yang ada Fisika. pelajarannya itu kimia, fisika nggak ada. Kimia, biologi, informatika, Oh, informatika ada tapi. ada ekonomi. Hmm. Informatika berarti lebih ke mana ya? Kayak ekonomi. Ya informatika berarti kan apa Mas? Saya kayak ekonomi itu biasanya Teknologi sekarang itu apa? Ada juga yang Informatika. IPA ada, ekonomi, IPS juga ada ekonomi. Informatika itu apa sih? IPS lebih itu ekonominya ya. Informatika bukan komunikasi bukan kan ya? Informatika itu waktu kelas 10 yang di Yang dipelajari apa? lab itu apa? Informatika kelas 10 saya lupa. Kan informatika kan komunikasi. Semuanya tahun berapa dia lupa. Karena kelas 10 itu pelajarannya tetap loh Pak, diganti size-nya itu kelas 11 waktu kelas 11 karena kurikulum merdeka kayak beda ya. Kalau Anissa jaringan komunikasi, jaringan komputer. Berarti yang mempelajari apa tuh? Itu bongkar PC itu yang Bongkar tuh bisa kamu, bisa masangnya juga. bisa masangnya. Yang di kalau- komputer. Oh gitu. Bukan pasang. Iya, bongkar pasang terus bikin wifi dari router juga bisa. Bisa. Bikin wifi dari router. Router kan wifi kan? Iya, maksudnya username-nya gitu loh, nambah. Oh nambah. Oh boleh nanti kamu pasang di atas gitu ya? Maksudnya gitu ya? Boleh tuh nanti praktek ya. Hendra lupa sedikit Pak. Terus yang kaitannya dengan jaringan, kamu ngerti jaringan ini ngerti berarti? Misalnya ada biar terpasang CCTV gitu bisa, kan jaringan tuh. Enggak, kalau itu enggak diajarin. Diajarin apa? Yang tentang apa ya, servis laptop atau terus PC. Servis. Waktu PKL itu. Kalau teknologi, kalau mau apa mengaplikasikannya bisa. Komputernya apa aja yang dikuasain? Windows. Itu dari MTS, Windows. Oh kamu MTS? Iya. Gimana sih? Di MTS 2. Tadinya MTS. MTS itu kan SMP kan? Iya, SMP. Oh iya ya. Oh iya MTS SMP. Iya terus. Kalau MAN itu loh baru SMP. Oh iya iya iya. Nah itu mak. Iya iya.
Oh itu dulu. Ya. Jadi udah bisa Excel udah bisa dari dulu. Ya, cuman belum terlalu dalam sama rumusnya gitu. Tadi udah diajarin Mas Abu. Sudah. Berarti udah nggak sulit ya belajar itu ya? Ya. Udah. Nah, Bisa lah ya. Bisa. bisa Udah. cuman masih harus butuh tampingan. Oh iya, terus nanti didampingi dulu sampai bisa. Laporan udah bisa. Laporan belum terlalu. Nah, nanti mulai belajar sama Mas Abu ya. Laporan. Iya, iya, Terus tutup close. nanti gini. Kan mau fokusnya di admin ya. Admin yang utama memang ada satu. Tapi kalau nanti mau belajar terapi juga nggak masalah, karena harus tahu. Belajar teori paling tidak harus tahu, karena nanti kan menjelaskan gitu. Tapi dalam hal admin ini berdua juga bisa ya, kamu juga belajar gitu. Maksudnya kan nggak terlalu sulit lah, karena admin di sini butuh 2 orang memang sebenarnya. Tapi yang satu bisa saling bantu, misalnya bisa nanti nerapi gitu. Ketika misalnya Anissa lagi ngadmin, ya kamu boleh nerapi, gitu. Kamu nerapi. Nanti kamu jadi admin, kamu boleh nerapi gitu. Tapi sewaktu-waktu kamu bisa berdua, karena admin itu admin singkatan apa sih? Singkatan administrasi. Admin itu singkatan apa bukan sih? Administrasi. yang Solusi administrasi. ya, yang bagian depan gitu. Bagian depan, bagian depan kan counter, ya. Iya. Keuangan. Traffic. Bagian keuangan juga. Administrasi. Jadi Administrasi berarti yang menerima. membuat administrasi, Iya. menyusun administrasi, yang membuat catatan gitu ya. Accounting juga. Ya. Kamu ada pelajaran accounting? Matematika paling Pak. Matematika beda dong. Matematika kan science. Kan accounting itu ada Accounting itu tetap sendiri. buku. Ada jurusan sendiri. AKL. Apa? Singkatan apa AKL itu? Accounting. Administrasi kok aneh apa? Apa ya? AKL. Akuntansi. Keuangan lembaga. Oh, akuntansi, jurusan administrasi itu. Iya. Kalau saya duit itu rupiah. Iya, iya, iya. Banyak itu. Oke. Tapi administrasi bukan hal yang baru ya. Biasa kan ya. Ini administrasi sederhana, ini bukan administrasi yang berat. Justru yang penting di sini itu kajiannya. Oke. Sehari di sini tadi udah diklat, udah tahu ya dari depan sampai belakang, sampai lantai 2. Semua sudah, praktek juga sudah. Yang belum apa Mas Abu? Yang belum itu 7M ya? Udah belum Mas? Belum. Kita tuh ada namanya 7M. 7 ujung. Ujung itu sebenarnya dari 7M. 7M itu singkatan dari apa? 7M itu adalah, ini 7M ini tadinya diajarkan hanya kepada manajerial, pimpinan gitu ya. Tapi sekarang dilibatkan semua, diajarkan semua. Karena apa? Karena banyak terjadi persoalan terkait dengan 7M ini. 7M yang pertama adalah M pertama kan 7M. M-nya M apa sih? M itu bukan 7 miliar ya. 7M. M-nya apa? M-nya itu singkatan dari M yang pertama, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Itu maksudnya M yang pertama. Pokoknya segala aktivitas kita harus dimulai dengan berdoa. Jangan tahu-tahu kerja, bukan tahu-tahu langsung pegang sepatu atau apa, enggak, harus Bismillahirrahmanirrahim dulu gitu. Itu M yang pertama, ini diajarkan karena kaitannya dengan spiritualitas. Karena Dewan Harkat Baitul Hikmah itu lebih mengedepankan konsep spiritualitas. Ibadah gitu judulnya gitu loh.
apa yang kita lakukan harus menerapkan konsep-konsep agama gitu. Makanya ada istilah memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Berdoanya apa? Kalau memulai ya setidaknya Bismillah, diakhiri dengan Hamdalah. Ya itu intinya itu. Diajarkan kepada siapapun yang bergerak atau yang bergabung di DHBA, biasakan itu. Itu M yang pertama. Biasanya pakai itu enggak kamu? Kalau di pabrik Nah. Atau kalau di rumah udah nggak usah di pabrik, di rumah misalnya mau nyapu gitu. kalau nyapu Enggak ya biasanya. Paling kalau makan ya, mau makan ya. sama mau tidur. Kalau mau tidur. Nah ini kalau ada kegiatan misalnya saya mau nyapu, Bismillahirrahmanirrahim, sapu nih, udah selesai, Alhamdulillah. Itu maksudnya. Saya mau membersihin meja, ya masih membersihkan nggak apa-apa. Pokoknya dari pertama harus dimulai dengan basmalah dari pagi lah. Nanti dianggapnya kalau misalnya ini suatu kegiatan semua, berarti pagi-pagi berdoa basmalah, malamnya hamdalah gitu. Ya, itu M yang pertama. M yang kedua apa? Membersihkan semua yang kotor. Kalau ada yang kotor, dibersihkan. Makanya tadi depan tuh praktek nggak tadi melihat apa ada yang kotor nggak? Misalnya lihat sampah diambil, tempat rak sepatu kotor dibersihkan, di meja ini meja kayak gini kotor dibersihkan. Ya, pokoknya kalau ada yang kotor, ada yang berdebu dibersihkan. Jadi M yang kedua, membersihkan semua yang kotor. Ya, yang kotor di mana? Misalnya di tempat mushola ada yang kotor, bersihkan. Di tempat wudhu kotor, dibersihkan. Di kamarmu kotor, dibersihkan. Pikiranmu kotor, dibersihkan. Kan gitu, ya kan? Pokoknya membersihkan semua yang kotor. Hati yang kotor, bersihkan. Tahu ya, judulnya itu membersihkan semua yang kotor. Ada yang kotor di mana? Oh, di tempat kamar 4 misalnya kotor, bersihkan. Di tempat cucian kotor. Oh, ada cucian kotor, ya dibersihkan, dicucikan itu. Membersihkan semua yang kotor. M yang kedua. M yang ketiga, memperbaiki semua yang rusak. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Misalnya kipas angin rusak, diperbaiki, bawa ke bengkel. Ya, oh ada AC nih, AC rusak, didiamkan aja. Panggil tukang AC. Dan kita suruh Enggak, kamu dilatih untuk jadi leader, untuk jadi memimpin dirimu sendiri setidaknya gitu loh. Jadi nanti ada punya kemampuan leadership, ya. Gitu ya. Ada yang rusak misalnya sepatu. Misalnya sapu nih, sapunya patah. Nah, kalau misalnya dimasukin udah benar, ya berarti diperbaiki, dibenerin gitu. Ya. Jadi membersihkan, memulai dan mengakhiri dengan berdoa, membersihkan semua yang kotor, memperbaiki semua yang rusak, ya. Kalau yang rusak perbaiki. Yang M yang keempat, melengkapi semua yang diperlukan. Melengkapi semua yang diperlukan tuh apa yang perlu sih? Misalnya ini kamar mandi kayaknya perlu pewangi, ya dilengkapi, kasih pewangi. Ini kamar mandi kayaknya butuh hand soap nih, nggak ada hand soapnya, dilengkapin gitu. Ya, misalnya kamar terapi apa saja isinya, kok kurang lengkap ini, belum ada tisunya, ya dilengkapi. Namanya melengkapi semua yang diperlukan. Ya, ingat nggak? Gitu ya. 4 ya. Yang kelima, merapihkan semua yang berantakan. Kalau ada yang berantakan, dirapikan. Nah ini kayak gini kan rapi nih, betul nggak? Kalau misalnya ini di sini, ini di sini, wah berantakan, ya dirapikan gitu.
Misalnya buku nih, ada buku berantakan misalnya, ada di sini, ada, dirapikan. Oke ya, paham ya? Kalau pikiranmu berantakan ya diperbaiki. Paham ya? Ini jangan serius nih. Ya bener-bener, pokoknya apa yang berantakan diperbaiki. Hubunganmu dengan kekasih berantakan diperbaiki, kan gitu. Hubunganmu dengan keluarga agak berantakan nih, diperbaiki ya. Itu M yang kelima. Musola, ada sajadah di sana, wah beresin deh. Yang keenam, M yang keenam, meminimalisir ya biaya dengan efisiensi. Paham nggak? Biaya misalnya, ini kipas angin kan nggak perlu dipakai, ini kan udah ada AC. Contohnya gini. Nah, itu misalnya. Jadi nggak double-double nih, ada pakai AC, ada kipas angin. Ini contohnya itu, meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik. Itu nomor 6. Misalnya kamu di kamar nih, wah udah siang nih, lampu matikan. Itu efisiensi kan? Pokoknya nggak perlu efisiensi gitu. Misalnya kamu makan sehari berapa kali? 3 kali. Ya kalau kamu 5 kali makannya 3 kali aja gitu misalnya. Itu efisiensi gitu kan. Kan ada yang makannya 5 kali kan, ada tuh. Dulu ada di sini tuh ya, namanya Reza tuh makan terus. Soalnya kamu nggak menerapkan ini, kamu ja. Dilihat Pak. Harus efisiensi. Makan baik. Kalau makan pakai apa? Misalnya pakai ayam terus dari pagi sampai ya efisiensi dong. Oh, pakai tempe, nah, itu efisiensi, betul nggak? Zaman gedein menurut. Ya, itu efisiensi, maksudnya meminimalisir biaya dengan efisiensi. Misalnya kamu biasa pakai lipstick yang mahal harganya, misalnya harga 500.000, pakai yang 200 aja lah. Pakai warna yang mahal gitu, ya pakai yang biasa aja. Efisiensi. Siapa lagi yang namanya efisiensi? Banyak lah ya. Pokoknya judulnya kalau 6 dan 7 itu sudah kelas manajemen, kelas berpikir nih. Sudah, wah berarti saya harus nabung nih. Jadi 6 tuh, meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik. Meningkatkan pendapatan, misalnya kamu gimana cara meningkatkan pendapatan? Secara pribadi misalnya, ya kamu harus memberikan pelayanan yang lebih baik gitu. Misalnya perusahaan nih, meningkatkan pendapatan. Bagaimana misalnya orang mau ngambil bekam, bagaimana Pak? Kalau ditambah dengan pijit aja Pak, jadi pijit dan bekam. Berarti meningkatkan pendapatan nih di HPH. Yang tadinya hanya mau ngambil bekam doang, jadi sampai pijit. Yang tadinya hanya pijit, tambah bekam. Misalnya bekam 23 titik Mbak. Pak bagaimana kalau 33 titik Pak? Ya berarti kan meningkatkan pendapatan dari sisi kamu, dari sisi perusahaan ya. Gitu misalnya, ini contoh nih. Dengan pelayanan lebih baik, pelayanan harus lebih baik kamu. Itu namanya meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik. Berat ya? Berat gak? Nanti lama-lama apa? Kalau udah masuk sini. Yang ketujuh, meningkatkan evaluasi, meningkatkan kemampuan evaluasi, meningkatkan kemampuan evaluasi. Kamu harus mengevaluasi kan, kamu hidup kan dievaluasi juga tuh. Oh, saya kerja di sini dimarah-marahin terus. Kan evaluasi, bentuk evaluasi ya, dengan menggunakan kekuatan berpikir dan kedalaman hati. Menggunakan kekuatan berpikir artinya harus mampu melihat dari berbagai sisi kehidupan.
Menggunakan kedalaman hati artinya harus bersabar. Nah ini yang ketujuh, 6 dan 7 penting banget. Paham ya? Itu maksudnya 7. Lah untuk itu diberikan kompensasi. Tiap hari 20.000. Itu kompensasinya. Kalau yang sudah senior biasanya 30.000, ada yang 40.000 gitu. Oke ya, paham ya? Tapi ya 7M itu ya. Oke itu sekarang kaitannya dengan kamu di sini. Kamu ketika sudah mengetahui sedikit lah ya, baru sehari sih ya. Kamu harus terapkan 7M itu. Ya. Kemudian bagaimana nih kompensasinya kita di sini seperti apa? Kompensasi di sini itu ada namanya penyelarasan. Penyelarasan pertama itu 50.000 ya. Penyelarasan 50.000 itu artinya apa? Ketika kamu pendapatannya 30.000 atau hanya 20.000, maka akan ditambah menjadi 50.000. Itu contoh. Penyelesaian kedua nanti naik lagi 1.800.000. Penyelesaian ketiga ada lagi sampai 2.100.000. Penyelesaian keempat ada 2.400.000. Terus ada penyelesaian pendapatan. Kalau yang di Cikampek sudah hitungannya itu oke, di sini dulu deh. Gini konsepnya. Kamu pendapatannya yang diinginkan berapa? Kamu pengen berpenghasilan berapa? Kepinginnya coba cita-cita kamu gimana? Kalau aku pengen itu bisa di atas 1 juta loh. Di atas 1 juta kayak mentok 2 juta gitu. Kalau teman saya tadi atau Kamu berapa? Sama Pak. Berapa pendapat? Sama berapa? Kalau nggak 1.500.000 ya 2 juta. Oke, tak kasih tahu penghasilanmu di sini nanti kan lebih dari itu. Contohnya gini, namanya penyelesaian tuh hasil akhir. Jadi penghasilan di sini nanti ada yang kalau di admin tuh ada yang namanya penjualan ya. Penjualan tuh semua yang di sini dapat komisi 20%. Komisi terapi ya. Komisi terapi. Komisi terapi misalnya kamu hari ini ngelayanin terapi 1 juta, maka kan dapat komisi 200.000. 20% dari Kalau 500.000, hari ini kamu ngelayanin 500.000, berarti 500.000 kali 20%. berarti 100.000. Kan 10%-nya kan 50.000. Ya, misalnya ngelayanin 200.000, kamu hari ini ngelayanin 200.000, berarti dapat berapa? Kalau yang 100.000 berapa? 10%-nya 10.000. Berarti 20% kan 20.000. Berarti udah dapat 40.000. Nah, kamu tuh maunya dapat uang setiap hari atau akhir bulan? Sebulan sekali. Biasanya kalau gajian di sana bulanan. iya bulanan. Tapi kalau lagi ngerantau gini kayaknya 1 hari Pak. Ya, setiap hari. Iya setiap hari itu. Setiap hari nggak apa-apa. Iya. Mau setiap hari. Nanti akhir bulan nggak dapat uang dong. Nggak apa-apa ya. Kalau akhir bulan nggak mau. Susah juga ya Pak, soalnya saya saya juga uangnya pas-pasan terus Berapa? lagi merantau. Bawa berapa nanti kan bisa minta Mas Abu ya Mas. Jadi gini ya. Jadi di sini itu hitungannya tetap bulanan, tapi hitung harian boleh. Di sini itu kamu bisa dapat uang tiap hari
Dari mana? Dari ujung. Dari ujung kamu dapat 20.000. Ya. 20.000 dapat dari ujung. Jadi kamu jalanin ujung yang 7M tadi, kamu dapat 20.000. Kamu doa pagi, ngapalin ayat-ayat ruqyah, dapat 10.000. Berarti sudah dapat 30.000. Ya, kalau hanya buka doang dapat 5.000. Kamu bukan berdoa loh, doa Bismillahirrahmanirrahim, udah ya, udah dapat 5.000. Cuman Bismillahnya sekarang doa basmalah panjang kan tadi ya, udah ikut ya? Panjang. Itu udah. Kalau ikut doa doang, nggak ikut berikutnya dapat 5.000. Tapi kalau ikut berikutnya ngapalin hadroh dan sebagainya itu 10.000. Ya, dan itu dihafalkan. Kamu pelan-pelan nanti hafal. Kalau sudah hafal, kompensasinya beda lagi. Nambah. Ya, makanya di sini kamu jangan mikir untuk hanya kerja, ngelmu di sini. Ya, ngelmu tapi dapat duit lah insya Allah gitu. Jadi kalau kamu konsepnya udah pokoknya saya jalanin ujung, ikut ngaji sudah dapat 30.000. Kalau 30.000 kalikan 30 hari berarti berapa? Berapa? 3 kali 3 900. 900. Sesuai dengan keinginanmu, 1 juta 1 bulan itu sudah dapat 900 tuh. Belum kerja itu. Ya, paham nggak? Kamu baru ngaji, nggak harus berdiri dari pagi sampai malam. Kamu udah dapat itu 20.000 ya. Ya, terus tambahan apa lagi? Tambahannya kamu ketika nerapi. Misalnya kamu nerapi 1 orang bekam misalnya. 1 orang bekam itu 33 titik misalnya ya. Berapa Mas? 39.600. Dapat 39.600 ini. 39.000. Kalau dapat yang 21 titik berapa Mas? Dapat 25.000. Kamu nangani 1 pasien nih dapat 25.000. Ditambah 20.000 tambah 10 berarti berapa? 20 tambah 10 tambah 25. 55. Kalau nangani 2 50 tambah 80 udah. Gitu. Ya. Kalau admin memang admin dapatnya nggak banyak karena kan tidak nerapi. Dapat banyak dari mana? Ada juga gitu loh. Dari tunjangan, ada tunjangan. Jadi yang namanya manajemen yang bergerak di bidang manajemen itu ya termasuk admin, kepala cabang, ya, terus konsultan itu tim manajemen. Kalau terapis ada yang masukkan tim manajemen ada ketika mereka punya kemampuan seperti itu. Ya, jadi yang penting gini konsepnya itu tunjangan bertahap sesuai dengan kemampuan. Ya, ada yang biasanya tunjangan itu diberikan setelah 1 tahun. Tapi ada jaminan pendapatan misalnya gini, admin nih sudah ada tuh admin tuh dipastikan pendapatan totalnya itu 2.100.000 bukan 1 juta. Kamu pengen 1 juta itu kamu jadi admin itu bulan pertama sudah 2.100.000 ya. Terus jadi terapis itu ketika diklat itu ada standarisasi penyelarasan itu sehari itu 50.000. Tapi begitu turun biasanya 1 bulan sudah turun. Nangani pintar satu terapi itu 21 udah 2.100.000 penyelarasannya. Tapi harus bisa bekam. Untuk bisa bekam kamu butuh waktu kira-kira 2 minggu kalau kamu cerdas ya. Kalau nggak cerdas 1 bulan
Kalau nggak cerdas banget 4 bulan. Iya bener. Di sini tuh ada ya yang baru bisa bekam itu berapa bulan mas? 6 bulan baru bisa. Dengan Masing-masing. daya tangkapnya. 6 bulan. Masih muda-muda harusnya. Ada yang 4 bulan. Bahkan ada yang sudah 25 tahun nggak bisa bekam. Ada nggak bisa bekam, nggak mau apanya gitu. Padahal di sini yang paling kencang itu bekam. Makanya di sini dilatih bekam. Seperti itu. Konsepnya gini. Kalau bisa, kamu bisa menguasai jenis terapi semua. Kemudian menguasai juga di manajerial. Kayak Mas Abu ini pengalaman sudah panjang. Karena Mas Abu ini tahun keempat. Tahun pertama jadi admin dia. Setelah jadi admin, jadi kepala cabang. Ya. Terus kepala cabang. Terapis dulu, Pak. Oh ya terapis dulu ya. Dari admin kan tahu ya kalau udah jadi admin kan enak tuh jadi terapis gitu. Iya kan? Biasanya gitu. Jadi admin pengen bisa terapis gitu. Karena terapis itu Terapi. duitnya banyak gitu. Jadi makanya admin itu sebenarnya berat cobaannya gitu. Karena kalau seringkali admin tapi admin juga dapat tip ya mas ya, kadang-kadang dapat tip, Pak. Kadang kalau pasiennya nyaman atau kita dapat 10.000, 15.000. Terus saya pernah tuh 30.000, nah 50.000 juga saja juga bagi 2 sama. Biasa lah kalau tasa banyak kali gitu mah. Jadi gini, kita tuh itu yang resmi kan ya, tapi yang tidak resmi itu dari tip. Kalau jadi terapis tuh tipnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 juga ada. 200, 200, 500, 500 aduh. 1 juta. Sampai segitu ya. Betul. Nah, dulu kali yang panggilan. Kalau Iya dulu yang panggilan yang Pak Irman, Mang Adi, Kongoro yang bos walet. iya. Kasih berapa mas? 1 juta sih. Bos walek. Iya, pokoknya Jadi ada jari rezekinya. Ya. pasiennya Jadi nyaman. makanya di sini digenjot apa? Spiritualitas, ada belajar ngaji. Nanti malam Jumat ada tahlil, tawasul, ngirim doa buat keluarga kayak gitu. Gambarnya tahu ya? Konsepnya ketika kamu di sini banyak peluang untuk berkembang. Karena di sini bukan hanya diajarkan terapi, kamu nanti bisa jadi konsultan. Di sini ada ruqyah, kemudian nanti bisa ngobatin orang, ya, bisa ngobatin orang, bisa macam-macam lah. Konsepnya niatkan untuk meningkatkan ilmu, ya, banyak belajar di sini. Insya Allah kalau uang proses saja. Tapi untuk makanya kemarin Bapak tanya kamu mau sistem gimana, mau 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya kamu tergantung kamu nanti. Kalau kamu setahun dulu ya udah. Apa bedanya sih? Ada perbedaannya nanti. Ketika kamu dari depan sudah oke Pak, saya siap dengan 3 tahun. Oke Pak, saya siap. Kalau kamu sudah pelajari semua nih, itu kan beda kompensasinya. Karena di sini kalau yang sudah 7 tahun tuh dapat 7 juta. Gitu loh. Banyak yang belajar gitu. Yang demikian itu nanti malah konsepnya kalau kemarin tuh kasih motor, yang 7 tahun kasih motor, cuman motornya sudah habis terakhir tuh. Jadi terakhir siapa ya? Ustadz ya? Asetnya. Mbak Gita udah pakai duit, tapi mungkin ke depan akan lagi sesuai dengan perkembangan kamu nanti di sini tahu hitung-hitungannya, perusahaan untung berapa kamu tahu kan, kamu yang hitung ya. Salam ini mas, yang itu Mas Abu, kamu masing-masing pasien, masing-masing terapis kompensasinya berapa, pendapatannya berapa, kontribusinya berapa, ada semua. Alhamdulillah.
Gitu ya. Mudah-mudahan kamu niat kerja di sini, pokoknya tekad di boleh ilmu lah. Ya. Kamu punya pacar udah? Iya punya. Di mana? Jauh. Di mana? Di itu Slawi. Oh, Slawi jauh dari mana? Jauh tak kira. Sami ada yang Jauh dari sini lah. Oh, jauh dari sini. Sini Pak. Kerja apa? Di toko gitu. Toko. Mati Bu. Eh? Di toko. Iya. Di toko apa? Toko komputer. Toko motor. Komputer laptop gitu. Boleh kalau mau nanti gabung, kalau di sini udah butuh. Kamu pacarnya orang mana? Orang Ini pacarnya di kelas Pak. Di kelas. Adik kelasnya? Masih sekolah. Masih sekolah. Masih Ya sekolah. kan baru lulus. Pacarnya deh. Tak lulus tahun kemarin Bu. Oh. Ya syukur pada pacar. Ya biasanya sih pacar masih cinta monyet apa cinta serius nih? Ya, serius ya? Namanya tak orang muda. Maunya kecil. Ya pokoknya ada namanya syarat dan ketentuan untuk penyelesaian. Satu, bersedia ditempatkan dimanapun. Ya. Yang kedua, tidak boleh libur lebih dari 4 hari dalam 1 bulan ya. Tidak boleh libur hari Sabtu dan Minggu. Kemudian Terlambat. oh ya tidak boleh terlambat. 3 kali tidak boleh terlambat. Jadi kalau yang di luar tuh boleh terlambat tapi 7 kali. Yang di luar tuh yang nggak tinggal di sini. Nah, terlambat itu jam berapa yang dimaksud terlambat itu? Ya jam 8. Kamu jangan terlambat jam 8 kamu baru bangun. Namanya terlambat. Ya, jadi ya pokoknya dari pagi kamu sudah berdoa niat siap ditempatkan dimanapun. Apa ini? Hati-hati deh. Jam berapa sekarang, Mas? Jam 8. Jam 8. Udah makan belum? Belum ya, jangan-jangan. Ya udah. Makan malam. Siang makan. Kamu mau tinggal di mana? Kan di sini. Di sana ada tempat di Grenzi. Ya. Di Grenzi itu ada tempat. Di lantai 3 ada 3 kamar. Di lantai 2 tuh dulu terapi. Sekarang ini didit lagi di lantai 2. Ini biasanya malam ini kesini ya Mas ya? Enggak kesini ya? Bukan. Lagi kerjaan, tapi kalau kecapean bantuin masuk ya. Cat atau gimana. Tadi pagi habis doa langsung ke sana nggak balik lagi. Iya. Ngecatmu. Cat Mindahin barang hari. Gitu ya. Besok kamu diklat pagi-pagi diantar ya Mas? Pagi-pagi dianterin ke Grenzi. Setelah doa jam 9 kamu ke sana karena Bapak nanti jam habis zuhurnya mau berangkat rencananya. Kalau jadi berangkat ke Cikampek. Kemudian bermalam di Cikampek terus ke Jogja. Jadi besok ketemu diklat di Grenzi kaitannya dengan diklat marketing mix ya, diklat marketing mix sama manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Oke ya, gitu ya. Sementara itu dulu, nanti Mas Abu dikondisikan untuk menjadi mentor ya, karena Mas Abu itu menguasai semua. Kamu banyak, kalau nggak tahu nanya. Kalau nanti semua termasuk diklat terapinya Mas ya, diklat terapinya diajarin. Tapi yang pertama itu untuk duduk di sini dulu, di admin konsepnya. Nah, nanti sementara itu dulu, karena gini, ini tuh
diklat dan sebagainya itu ada hitungannya juga ya. Nanti besok kita bahas di sana di Kerinci. Tapi intinya gini, Bismillah yang niat kerja ya. Nanti kalau sudah mantep 2 minggu kamu kasih tahu, pokoknya dalam 1 bulan kasih tahu lanjut atau seperti apa, mau 1 tahun atau 3 tahun kamu sampai ini dalam 1 bulan, karena nanti ada perjanjian kesepakatan. Jangan sampai gini, sudah bikin kesepakatan kamu nggak cocok atau DHB nggak cocok, kan bisa aja misalnya wah sudah dibikin kesepakatan ternyata anaknya begini misalnya gitu, bangunnya siang misalnya begitu, atau karakternya begini, atau nanti kamu setelah masuknya kok gini ya. Makanya konsep 7M itu harus diterapkan karena di sini kan banyak orang ya. Nanti perkembangannya seperti apa, mudah-mudahan kamu punya kekuatan itu. Makanya besok diklat lagi ketemu Bapak. Oke, Anissa Hairunisa Hoi Hairunisa Yolanda Saskia Ramadhani. Ramadan Sementara itu dulu ya, Ya. pertemuan malam ini dengan ayah, dengan ibu, dengan bareng sama Mas Abu. Kalau diklat udah kayak gini ketemu berhadapan-hadapan, disuting wajahnya Mas Abu. Jadi gini Mas Abu, kalau mentornya nggak usah disorot ya kan, yang disorot wajahnya bener, jangan dua gini Mas. Kalau berdua kayak gini HP 2 gitu Mas, kan kita lihat wajahnya Mas. Jadi begitu Mas Abu menyampaikan materi bisa dilihat masuk dan tidaknya dari wajahnya. Saya nggak tahu nih. Jadi Pak, kemudian untuk komisi kedua, Mbak Nisa sama Winisa bisa memprediksi Yolanda. bisa Yolanda. Yolanda 20 sama yang tadi gaji dia mungkin 10 gitu. Itu dulu. Sama yang kita juga enggak? Dilihat nanti biar di pusat aja yang ngelola, di Kerinci itu nanti mas informasi aja ya. Nanti maksudnya yang tiap hari itu dulu Doa sama ujung. diklat. Kalau yang komisi admin gimana, dapat nggak? Enggak Kan? Oh enggak. nanti aja dulu. Kamu masih diklat dulu, nanti setelah cepat biar setelah berapa hari. Jadi sementara itu dulu Mas, itu nanti hitung-hitungan akhir bulan gitu Mas ya. Karena nanti ini misalnya gini, misalnya Vanessa nanti dari hitung-hitungan diklat itu berapa, kalau misalnya dapatnya 1.500.000 ya kan standarnya kan 21, berarti nanti ditambahkan gitu Mas ya. Jadi yang diklat, dari ujung, dari doa. pokoknya yang dapat itu kamu sementara dapatnya dari ujung sama doa. ETB ya, pagi-pagi itu doa itu cukup lah ya. Nanti uang lain-lainnya tuh jangan habis di pertama gitu loh ya, paham nggak? Nah, kamu butuh uang tinggal ngomong gitu ya, kalau perlu uang. Kan di sini ada namanya MDM, Majelis Dzikir Mustajabah. Itu yang biasanya buat kasbon gitu. Ya. Tapi intinya cukup kan sehari 30.000 kan buat kamu. Nanti per 2 minggu ada evaluasi tuh, kamu dapatnya berapa. Ya. Tapi sudah ada standarisasinya. Ya. Bulan pertama kamu 2.100.000. Paham ya? Kamu berapa? Kalau terapis itu ada pendapatan 50.000, berarti 1,5 juta gitu loh. Ya, tapi kan belum termasuk apa? Komisi
Ya, tapi kalau nanti komisi sama jatuhnya. Iya, tapi makanya untuk apa sih? Ya kamu supaya nanti ada diklat, ada hitung-hitungannya. Begitu kamu nerapi, gitu ya, benar ya? Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Tapi kan kamu dapat tiap hari. Nah 1 bulan, ada yang 1 bulan udah bisa belum mas? Apa? Turun. Terapi. Turun terapi. Ada. Kemarin Isan berapa? Saya sih bisa. Isan sebulan lebih kayaknya. Iya. Isan sebulan lebih. Karena gini nanti ada latihan Ya. jadi diklatnya, tapi kamu nanti harus praktek gitu. Pokoknya insya Allah sebulan kamu udah bisa lah. Lama-lamanya 2 bulan. Kalau orang-orang di sini rata-rata nanti bisa dilihat apa penghasilannya. Ini aneh. Tapi bingung. Penghasilan resminya ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Tergantung. Kamu nanti kalau sudah masuk tahu lah. Tapi konsepnya kamu harus belajar di sini. Yang banyak digunakan. Jadi bukan berdiri di sana ya, bukan. Tapi di sini harus mikir terus. Kamu ya? Siap nggak? Bismillah ya. Bismillah Nisa. Yolan nggak siap ya? Bismillah, mudah-mudahan. Ini karena besok ayah juga mau jalan. Paling besok ketemu ya, besok masuk ke diklat jam 9. Syukur nanti berangkatnya Jumat. Kalau berangkatnya besok tergantung itu sih. Itu besok siap. Berangkatnya hari besok masih siap. Kalau disiapin persiapan di rumah sekarang ya siapa? Yang penting Mau pulang. belum. Itu kan koordinasi kalau tukang ngomong. Nggak dikirim. Iya. Besok kalau Oke gitu ya. motor cuma 1 ya Mas Agung. Si Dik